Selamat pagi, mempelai Kristus di dalam Tuhan. Pagi hari ini, di hari Minggu, kita akan bersama-sama kembali di program Suluh, Suara Penyuluh, kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan dengan Radio Betani FM. Nah, pada minggu hari ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan kita akan nantinya akan berangkat ke gereja masing-masing, ke pelayanan masing-masing. Dan untuk memulai pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Sepanjang malam Engkau menyertai kami, Engkau memberikan perlindungan buat kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami bisa kembali menikmati berkat-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, dan kami mau Tuhan untuk mempersiapkan hati kami di pagi hari ini untuk bersyukur, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dan biarlah kami bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada hari ini ya, tepatnya hari Minggu ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai pengkhotbah ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Dan di pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, selalu mampu bersinergi. Ya, Tuhan mau menginginkan kita sebagai anak-anaknya mampu bersinergi dimanapun kita berada, dan untuk menjadi teladan bagi semua orang. Nah, mari kita bersama-sama membuka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh dan seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, melalui firman ya, bacaan kita hari ini, kita sebenarnya sedang diajarkan ya, semua manusia, semua kita ya, kita adalah makhluk sosial di mana kita butuh orang lain, butuh orang-orang di sekitar kita agar kita bisa melewati yang namanya proses hidup. Nah, firman ini ya, bahkan Tuhan saat menciptakan manusia ya, Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam. Kemudian Tuhan berinisiatif, kok Adam sendirian ya, nggak punya teman, padahal hewan-hewan ya, mereka ada temannya, mereka diciptakan jantan dan betina. Nah, kenapa kok ya sendirian nih Adam? Akhirnya Allah menciptakan Hawa, memberikan Adam penolong yang sepadan. Ya, manusia kita butuh orang lain untuk menjalani hidup kita. Maka dari itu, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 tadi dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Nah, manusia diusahakan untuk tidak sendiri, ya, tidak sendiri, tetapi manusia diusahakan untuk bersama-sama, tidak menarik diri dari komunitas, tidak menarik diri dari teman, tidak menarik diri dari lingkungan masyarakat, bersembunyi saja di rumah, berdiam diri,
Nah, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita bisa ya bersinergi bersama-sama dengan orang lain, dengan komunitas kita. Nah, di dalam komunitas, di dalam persekutuan ya, di dalam saat kita bersosialisasi, bersinergi, mau mewujudkan untuk bersinergi, di situ ada yang namanya perbedaan. Ada perbedaan cara pandang, kita perbedaan budaya, kemudian perbedaan karakter, beda agama, beda orientasi. Bayangkan ya, kita semua beda dan memang beda, dan di situ pula ada beda kekuatan. Kita satu dengan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Kita satu dengan yang lain juga memiliki kelemahan masing-masing. Nah, kembali lagi, Tuhan mau mengharapkan kita, mengharapkan sebagai anak Tuhan, saat kita bersama-sama, semua bisa kita jalani lebih baik, lebih efektif, lebih bersinergi, lebih bisa mengupayakan yang karya yang maksimal, karya yang optimal, sehingga yang terjadi ya di ayat yang ke-9, sehingga yang terjadi apa? Mendapatkan upah, mendapatkan pencapaian yang terbaik, pencapaian yang maksimal. Nah, kata sinergi ya. Kata sinergi berasal dari bahasa Yunani. Ya, kita harus melihat ya, melihat di dalam bahasa Yunani apa sih sinergi? Sinergi itu adalah sinergos, ya, sinergos yang artinya bekerja bersama-sama. Sinergi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan kreatif ya, menggabungkan kemampuan kita, kekuatan si A, kekuatan B, kekuatan si C, dan akhirnya dengan beraneka ragam kekuatan kita berkumpul bersama-sama, memaksimalkan kekuatan kita dan mendapatkan hasil yang maksimal, sama-sama untuk maksimal, sama-sama untuk menghasilkan kemenangan ya. Bukan untuk bukan untuk dirugikan, tetapi di situ di dalam sinergi ada keuntungan-keuntungan. Ada hal-hal maksimal yang bisa didapatkan 2-3 orang berkumpul bersama, bersinergi. Nah, intinya adalah bersinergi itu menghargai perbedaan. Sehingga pihak yang berbeda kekuatannya, berbeda kelemahannya, berbeda cara pandangnya, saling melengkapi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kata orang bijak, ya, mempelai Kristus, kata orang bijak dengan bersinergi, 1 tambah 1 bisa sama dengan 5, 10, 20. Tapi tanpa sinergi, 1 tambah 1 ya 2 lah. Tapi kalau kita bersinergi dengan orang lain, dengan kumpulan-kumpulan orang lain, dengan teman-teman kita yang punya kemampuan A, B, C, kita juga punya kemampuan yang lain, maka akan dihasilkan hal yang lebih maksimal, lebih efektif, lebih kreativitas bisa ditingkatkan. Nah, tentunya banyak perbedaan saat kita bekerja sama, saat kita akan mewujudkan sinergi itu, ada perbedaan untuk mencapai satu tujuan. Nah, untuk kita mempelai Kristus, ya kita tahu bahwa kita semuanya memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana menanggapi hal yang berbeda dari keberadaan setiap orang. Bagaimana menanggapi hal yang berbeda bagi setiap orang. Hal berbeda ini bisa menjadikan kita bersinergi bersama-sama. Yang pertama, membangun rasa percaya kepada orang lain ya, membangun rasa percaya kepada orang lain. Sesuatu perkara yang mudah? Tentu tidak. Membangun rasa percaya kepada orang lain adalah sesuatu proses. Enggak langsung sekali ngeklik dan percaya. Butuh yang namanya bertemu, butuh yang namanya bersama-sama, butuh yang namanya keterbukaan.
Nah, menjadi sinergi di tengah perbedaan, kita tahu bahwa mempercayai bukan perkara yang mudah. Membangun hubungan butuh waktu dan saling membangun kepercayaan. Kepercayaan itu penting, ya. Kepercayaan itu penting. Kenapa penting? Karena akan menjadi dasar, menjadi fondasi agar hubungan itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan lama. Di dalam kerjasama, ya, saat kita bekerjasama dengan orang lain, pasti kita dituntut yang namanya kebersamaan. Saat kita bekerja sama, dituntut kebersamaan. Di saat kebersamaan pula, kita dituntut yang namanya terbuka. Dan setelah itu, keterbukaan itu menuntut sebuah kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan itu menentukan kedudukan atau otoritas kita. Kita tidak bisa membangun apa-apa tanpa adanya percaya. Maka dari itu, yuk kita belajar membangun rasa percaya kepada orang lain. Dengan percaya, membangun rasa aman, akhirnya membuat orang lain dapat diandalkan. Saat saya percaya kepada teman saya, karena kita sering bertemu, karena kita bersama-sama mengerjakan sebuah proyek, kemudian kita sama-sama terbuka, dan akhirnya muncul yang namanya kita percaya. Kita bisa membangun step by step, ya. Dan akhirnya teman saya bisa diandalkan dan saya bisa diandalkan. Tingkat kepercayaan menentukan tingkat keterbukaan, dan tingkat keterbukaan menentukan tingkat keintiman kita. Jadi untuk bersinergi mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, bangunlah komunikasi yang terbuka. Saat bersinergi, bangun komunikasi terbuka, bangun kebersamaan, bangun keintiman, dan akhirnya kita akan mendapatkan rasa percaya kepada teman kita, ya, kepada orang yang kita ajak berbisnis, kepada orang yang kita ajak melayani Tuhan bersama-sama. Ya, kata Ernest Hemingway, ya, untuk melihat apakah Anda bisa mempercayai orang lain, berilah kepercayaan kepada mereka. Ya, untuk kita bisa mempercaya orang lain, ya, menaruhkan kepercayaan, maka berilah mereka kepercayaan. Berilah sesuatu tugas, berilah suatu kepercayaan, maka mereka akan menunjukkan bagaimana mereka melakukan. Oh, dari cara mereka melakukan, dari cara mereka mengerjakan, kita bisa melihat, oh ternyata ya dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita bisa melihat ada kepercayaan. Yang kedua, miliki hati yang tulus dalam membangun relasi. Miliki hati yang tulus dalam membangun relasi. Ya, di dalam hidup pastinya kita akan selalu berusaha untuk hidup dan bukan untuk hidup. Ya, bukan kita akan selalu berusaha untuk hidup, bukan hanya untuk kita sendiri. Ya, kita akan berusaha untuk hidup bagi orang lain. Otomatis ya, kalau kita punya kasih Tuhan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau untuk hidup bagi orang lain. Nah, di dalam sinergi, di dalam menghasilkan, menciptakan, bersinergi bersama-sama, miliki hati yang tulus dalam membangun relasi. Saat kita memberikan yang terbaik, saat kita memberikan yang terbaik apa yang kita punyai, ya, suasana hati akan menjadi bahagia. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat engkau memberikan sesuatu kepada orang lain yang engkau percayai, pasti akan menimbulkan suasana bahagia dalam hidup kita. Ya, ada rasa berbagi, ada rasa peduli, hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik. Maka percayalah, sinergi itu bisa diraih. Ya, tetapi kadang ada juga nih Bapak Ibu, kita melihat, ya, kita melihat di dalam kita bekerja sama, di dalam kita berkumpul melakukan sesuatu tujuan yang sama, ada juga yang memberikan perhatian kepada sesama, tapi perhatiannya berbeda karena mereka menginginkan sesuatu dari kita. Yuk, sebagai anak Tuhan, hindari yang namanya memanipulasi kebaikan orang lain. Ya, hindari itu, tetapi kita berikan, ya.
kepedulian, berikan hati yang tulus untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya, sebab di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Mungkin niat kita nggak terbaca oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat kita. Tuhan mengerti bagaimana apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, yuk kita punya hati yang tulus. Maka hidup kita akan bisa menjadi berkat, akan bisa bersinergi dengan orang lain. Yang ketiga, saat kita mau bersinergi, kita harus punya telinga, ya. Kita harus mau menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk menghasilkan orang yang bersinergi, diperlukan pendengar yang baik. Berapa kali Tuhan Yesus menyebutkan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Seperti dalam Matius 11 ayat 15. Tidak satu pun bagian tubuh kita diciptakan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Semua punya tujuan, bahkan telinga kita. Ya, jangan pernah mengabaikan banyak fungsi yang ada di telinga kita. Ya, kita sering kali membiarkan telinga ini berpura-pura untuk mendengar. Berpura-pura untuk mendengar keluh kesah, berpura untuk mendengar koreksian dari orang lain. Telinga, izinkan telinga kita untuk mempunyai ketulusan juga. Izinkan hati kita, telinga kita mempunyai ketulusan untuk benar-benar mendengar, benar-benar mendengar dengan hati. Saat kita mendengarkan dengan telinga kita, dengan hati kita, dengan kelembutan, ketulusan, niscaya apa yang kita dengar, kita bisa memberikan respon yang baik. Kita bisa menjaga kepercayaan dari orang lain saat mereka bercerita tentang apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah, yang keempat, bagaimana harus bersinergi bersama-sama adalah menawarkan bantuan. Mewujudkan orang yang bersinergi dalam komunitas atau di dalam dunia kerja, di dalam lingkungan masyarakat, perkumpulan RT RW, perkumpulan ibu-ibu, menghasilkan sesuatu yang maksimal, membutuhkan yang namanya respon. Respon itu sangat penting. Respon untuk menawarkan bantuan. Butuh yang namanya respon ini istilahnya menghasilkan mampu membangun interaksi yang positif kepada sesama. Saat kita mempunyai respon yang baik, yang kita tahu tetangga kita tahu partner kita tahu sesama pelayan Tuhan ada kekurangan, ada yang jatuh di dalam masalah, yuk kita cepat-cepat bantu mereka. Bantu mereka, meringankan beban mereka. Dan semakin sering kita menebar kebaikan, menawarkan bantuan, bersikap peduli kepada sesama, akan semakin terasa pikiran kita untuk melakukan kebaikan yang sama, yang akhirnya menghasilkan feedback yang cepat. Saat kita menawarkan bantuan, kemudian partner kita menerima dengan baik, dan akhirnya permasalahan cepat selesai dan menjadi semakin efektif dalam melaksanakan, menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, akhirnya yang kelima, poin yang terakhir, bagaimana kita selalu mampu bersinergi, bagaimana kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dan akhirnya kita bisa bersinergi. Yang kelima adalah apa? Menahan emosi. Kita tahu kalau kita sedang kerjasama, kita sedang berkomunitas, menghasilkan, memaksimalkan kekuatan satu dengan yang lain, yang pastinya di situ kita akan bertemu dengan berbeda karakter, berbeda cara pandang, pasti akan timbul yang namanya sebuah gesekan. Pasti akan timbul sebuah masalah, konflik yang baru. Bayangkan kita satukan A dan B, A, B, C bersatu bersama, pasti ada yang namanya tergesek. Nah, saat gesekan terjadi,
kalau kita pengen bersinergi ya, saat gesekan terjadi, yuk ya, ayo kita tahan emosi kita. Buat orang lain ya, buat orang lain untuk saat mereka mengalami kesalahan, saat mereka tidak bisa kita percayai, tidak bisa mengerjakan yang terbaik, seharusnya dia bisa, seharusnya mereka bisa, tetapi karena tidak maksimal dalam bekerja, timbullah kemarahan. Ya. Tetapi buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan pastinya sebagai orang yang akan dilihat, orang yang berbeda di luar kita. Ya, kalau kita marah sama dong kita kayak orang di luar sana. Tetapi kalau saat kita benar-benar hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, saat kita melihat kejanggalan, saat kita melihat kesalahan, bukan untuk memarahi, ya, tapi dengarkan dulu, ya, dengarkan dulu kenapa mereka melakukan kesalahan. Dengarkan dulu mengapa sesuatu itu tidak bisa maksimal. Dengarkan dulu, koreksi dulu, bicara satu dengan hati ya, bukan menunjuk ya. Kenapa kamu salah seperti ini? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya. Itu tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kok beda ya anak Tuhan dengan anak yang di luar sana? Kalau kita menghadapi orang yang bersalah, kita tunjuk, kita tegur mereka di depan umum. Apa yang dihasilkan saat mereka ditegur di depan umum? Ya, malu dan tidak memiliki respon yang baik. Maka dari itu, yuk kita sebagai anak Tuhan yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, ya, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saat engkau marah, iblis itu bertepuk tangan dan mereka bahagia. Yes, kita bisa memperluas ya, menjerumuskan, dan semakin terjerumuslah kita di dalam kemarahan dan kecewa. Nah, makanya ya, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain dan menghakimi di depan umum. Apalagi memberikan penilaian yang buruk ya, di depan umum. Pasti akan membuat partner kita mengurungkan niatnya untuk bekerja sama, untuk bersinergi bersama-sama, dan mungkin untuk menyimpan rasa dendam kepada kita. Maka dari itu, yuk mempelai Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai amarahmu ini meledak-meledak, ya, tapi simpan amarahmu dan dengarkanlah mereka terlebih dahulu, walaupun sebenarnya mereka sudah salah. Nah, mari kita wujudkan kehidupan yang bersinergi di dalam sebuah komunitas. Karena apa? Ya, di ayat yang ke-9, ya, ada keuntungan di balik sinergi. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh dan yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang untuk mengangkatnya. Di dalam bersinergi, ada beberapa hal yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, mencapai hasil yang lebih besar, ya, yang dikatakan di dalam pengkhotbah, ya, mendapatkan upah yang terbaik, mencapai hasil yang besar, yang lebih besar saat dikerjakan dalam sebuah kerjasama, saat dikerjakan dalam sebuah tim. Yang kedua, saling mendukung untuk meraih keberhasilan. Dukung satu dengan yang lain. Yang ketiga, sebagai tempat belajar agar kita tidak jatuh dalam kegagalan yang sama. Belajar dari keberhasilan orang lain. Maka dengan begitu, kita akan lebih cepat mencapai keberhasilan. Mari umat Tuhan, mari mempelai Kristus, mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, yuk wujudkan kehidupan yang bersinergi.
perbedaan cara pandang, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama, bahkan juga perbedaan latar belakang kita. Kita satukan kekuatan yang saling berbeda, kekuatan A, B, C yang berbeda, kita bersinergi bersama-sama, ya. Akhirnya kita bisa menghasilkan yang terbaik, ya. Maka dari itu, yuk semangat kita semua untuk bersinergi di dalam Tuhan, karena tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau kita mengerjakan semuanya dengan hati kita, dengan motivasi yang benar, baik itu kita berkomunitas di dalam lingkungan sekitar kita, baik kita berkomunitas di luar keyakinan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu tentang belajar percaya, kemudian menahan emosi, menawarkan bantuan, ya, kemudian menjadi pendengar yang baik, memiliki niat hati yang tulus, maka percaya dan amin. Sinergi itu akan terwujud di dalam keberagaman kita. Mari Bapak Ibu, mempelai yang terkasih, saudara yang terkasih, kita berdoa bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan buat kita, biarlah menjadi pengalaman buat kita untuk belajar. Oh, seperti ini cara bekerja sama, agar bekerja sama bisa menghasilkan sesuatu yang bersinergi maksimal di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami bisa mendengarkan selalu mampu bersinergi. Selalu mampu bersinergi di tengah perbedaan, di tengah komunitas kami. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh kasih akan Engkau. Hati yang memiliki hati yang tulus saat kami mendengar keluh kesah orang lain. Kami ajari juga kami untuk menaruh rasa percaya dan bisa dipercayai oleh orang lain. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang mampu untuk diandalkan. Dan kiranya Tuhan, melalui firman ini kami bisa lagi maksimal di dalam Engkau, kami bisa lagi maksimal untuk menjadi teladan bagi orang lain, dan kami bisa Tuhan untuk berdiri bersama-sama, berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau saat hari ini Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang berkekuatan satu dengan lain yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Dan izinkan kami untuk tetap terus bekerja sama, izinkan kami untuk tetap bersinergi di dalam Engkau. Dan akhirnya saat sinergi itu dihasilkan, kita benar-benar memadukan kekuatan kami semua Tuhan. Maka pelayanan ini, maka kerajaan-Mu datang dan memperluas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segenap warga masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan untuk terus tetap mengucap syukur, terus tetap hidup berukun di dalam keberagaman di Kota Salatiga ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk wali kota, untuk segenap jajarannya, dan untuk semua pemerintahan di RT, RW, di kelurahan, kecamatan, semuanya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan limpah kasih-Mu. Engkau memberikan mereka sikap yang takut akan Engkau. Dan akhirnya kami bisa melihat pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan Salatiga menjadi kota yang semakin maju, kota yang bertoleransi, kota yang penuh dengan kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani. Engkau berikan kejayaan demi kejayaan. Engkau berikan keberlangsungan, fasilitas demi fasilitas. Engkau tambah-tambahkan. Dan melalui radio ini Tuhan, kami percaya, kami mengamini banyak orang yang mengenal Engkau. Banyak orang yang akan mengenal Engkau dan bahkan mengakui Engkau sebagai Tuhan Yesus
juru selamat pribadi dan bisa mengerti apa yang menjadi destininya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari ini dan semakin kami mengucap syukur akan karena kasih berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah untuk semua mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih di gereja masing-masing, dan tetap beraktivitas ya, beraktivitas dengan mematuhi prokes, dengan mematuhi peraturan 5M 1D ya. Memakai masker, mencuci tangan, pakai air sabun ya, pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mengurangi mobilitas. Dan satu lagi, tetap berdoa bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di program Suluh minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.